ada satu prinsip yang di law firm yang aku inget banget, ya sebelum orang menilai isi otak kamu ya orang yang pertama kali dilihat ya appearance-nya gitu ya, maksudnya penampilannya rapi atau enggak kayak gitu. Jadi aku rasa sih itu juga apa ya, it works gitu loh. Jadi kalau misalnya aku lagi mau apa namanya advice anggota atau misalnya mau bicara lah diskusi tentang sesuatu, ya kalau kita berpenampilan lebih baik kan ya anggota juga lebih nurut istilahnya kayak di PNS ini ya, memang jujur aja ya, mau kamu performanya kurang baik gitu ya, atau malas-malasan, atau datang hanya nonton Korea, atau mungkin misalnya ya gaptek atau kayak gimana, kan nggak semudah itu memecat PNS gitu. Jadi pasti untuk apa ya, rasa bersaingnya atau rasa untuk menaikkan kualitas tuh beda sama ketika jadi lawyer gitu kan, apalagi di law firm yang cukup besar gitu kan, gitu ya. Persaingannya tinggi yang Oke, kawan-kawan vokal, kali ini kita akan ngobrol lagi dengan Stephanie di sini. Ya, Stephanie Winoto ini sekarang seorang staf di Badan Keahliannya DPR ya. Jadi khusus untuk yang ini bikin undang-undang banyak-banyak nih. ngedraft gitu ya. Bantuin anggota DPR buat ngedraft gitu. PNS katanya gitu. Anak hukum tapi jadi PNS gitu kan. Niat awal waktu masuk hukum pengen jadi lawyer atau jadi PNS? Lawyer. Jadi lawyer. Langsung jawabannya gitu ya. Lawyer pasti. gitu ya. Itu bawaan apa itu? Bawaan emang titipan dari orang tua atau dari awal udah pengen? Iya, pengennya jadi lawyer emang dari keinginan sendiri. Terus orang tua juga lah pasti menitipkan. Ya, udah kerjaan yang aman-aman aja, notaris, lawyer gitu kan. Oh, tapi nggak ngambil notaris sebelumnya? Nggak ada niat? Nggak. Emang sukanya hukum publik gitu, nggak suka hukum privat. Jadi waktu itu lulus hukum, sempat juga kan jadi kerja sebagai di law firm, sempat kan? Iya, gitu. Sempat kerja dulu di law firm, cuma ternyata emang bukan panggilan lah di situ. Tapi kalau Fani bilang sebenarnya anak hukum sebenarnya profesinya bisa macam-macam kan sebenarnya. Maksudnya bisa di ya maksudnya jadi konsultan hukum seperti itu, bisa juga jadi di perusahaannya langsung ya, jadi legalnya bisa kayak macam-macam sih, bisa di PNS juga gitu kan. Hampir semua perusahaan dan badan usaha juga pasti butuh konsultan hukum kan, gitu ya, butuh yang ngurus legal-legalnya. Luas lah gitu. pekerjaannya. Nah, tapi kenapa milih PNS jadinya? Itu panggilan hati sih. Maksudnya emang apa ya, aku juga kan latar belakang hukumnya hukum tata negara. Jadi kalau aku kerjanya di sini pasti jauh lebih apa ya, lebih sesuai lah, lebih relate gitu, daripada kalau aku kerja di law firm. Karena waktu itu pertama kali aku kerja pun dapatnya emang law firm yang cukup bagus ya rankingnya gitu. Cuma corporate gitu, karena kan jadi ngurus perusahaan, perizinan, perjanjian, pilot dan yang lain-lain gitu kan. Kayaknya nggak terlalu nyambung lah gitu kan. Ya bisa aja sih belajar tiap hari, cuma bawaannya tuh jadi kayak ada beban lah, pasti beda kalau sama yang ada panggilan gitu di situ. Oh gitu. Nah sebenarnya bedanya kan kamu kurang rasain tuh. Akhirnya jadi sempet lah kan di law firm kan. Di law firm itu yang ke publik atau di belakang meja deh kerjaannya kemarin? Masih di belakang meja. Tapi pasti tetap diajak partner lah sekali 2 kali untuk ketemu klien, bikin perjanjian. Dan gitu harus kan. tampil prima kan? Oh iya. Kalau lawyer tuh kadang, ada mereknya gitu kan, harus bermerek sedikit gitu kan. Apalagi perempuan kan pasti biasanya blazer semi gitu yang ya lumayan inilah ya. Dulu pun juga harus langsing. Ada juga lah ya. Tapi karena apa ya kalau dibilangnya elegan lah ya gitu kan. Diganti bukannya elegan gitu. Nah, akhirnya setelah jadi di law firm terus habis itu jadi di DPR jadi PNS gitu kan. Kontras nggak bedanya? Kontras banget sih, terutama maksudnya yang paling kerasa kerjaan ya kan. Kerjaannya kalau di sana pasti ngurusinnya company gitu ya. Kalau di sini kan namanya juga mengabdi buat negara ya, segala sesuatunya pasti berhubungan dengan negara. Ini kan saya kerjanya di pusat perancangan undang-undang, jadi bikin naskah akademik, bikin rancangan undang-undang, itu yang pertama. Terus udah gitu yang paling kelihatan banget juga adalah penampilan. Nah, biasanya kalau misalnya jadi lawyer kan pasti tuntutannya harus pakai baju yang rapi, harus yang dress up banget lah kalau ketemu klien jangan malu-maluin gitu kan. Tapi kan kalau misalnya jadi PNS tuh ya kalau dulu pas zaman aku masuk tuh belum ada seragam. Kalaupun sekarang ada seragam cuma seminggu hanya 2 kali aja gitu kan. Ada seragamnya di? Iya ada. Dan itu pun jadi seringnya tuh PNS ya penampilannya ya ya seperti yang biasanya ditemui lah, mungkin pakai
apa ya pakaian yang Safari, gombrong atau dan misalnya nggak make upan. Ya. Jadi pas aku masuk gitu ya, maksudnya dulunya dari kantor hukum, tiba-tiba masuk ke apa namanya jadi PNS, pasti kan jadi kayak kaget banget orang ngelihatnya, dikiranya tuh seringnya dikira tenaga ahli gitu kan. Biasanya kan TA-TA-nya anggota kan, DPR kan memang agak kalau ini nggak ya. TA anggota asprinya gitu kan emang cantik-cantik gitu kan, yang harus dress up banget gitu kan. Nah, jadi pasti awal-awal tuh orang ngelihat aku kayak ngapain sih nih orang kok tiap hari pakai high heels, pakai baju matching gitu ya. Misalnya kuning-kuning semua, hijau-hijau semua. Ya karena gitu. waktu jadi di Lovem itu jadi tuntutan ya. Ya, gitu. ya mungkin nggak ada tuntutan yang apa ya, maksudnya harus wajib ada peraturan tertulis. Cuma kan ngelihat lingkungan senior segala macemnya, ya kita harus ngikutin lah gitu kan. Jadi pasti awal-awal tuh yang paling kelihatan banget tuh kerasa ya tampilan sih, orang jadi kayak ngeliatin banget gitu ya kalau misalnya masuk lift tuh ngeliatin, apalagi aku tuh kayak suka ganti-ganti potongan rambut, ganti warna rambut gitu kan. Ya coba ada nggak PNS yang kayak gitu? Untungnya nggak dilarang. Betul sih, betul. Ya, terus jadinya waktu itu sempat sempat dibilang apa sih gitu ya, sempat dianggap gitu. Iya, paling kalau ketemu orang seringnya dikira tenaga ahli, jadi jarang dikira PNS. Cuma ada satu hal yang aku pikir bagus sih untuk kita tetap berpenampilan rapi gitu ya. Karena menurut aku kita ini kan melayani anggota DPR yang mungkin mereka udah suntuk banyak pikiran, belum lagi mereka debat sana sini, gontok-gontokan sama teman satu fraksi ataupun beda fraksi gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tampilannya kucel gitu kan, yang pakai baju berantakan, pakai apa ya ngasal lah pokoknya ya orang jadi kayak makin males gitu ngeliatinnya gitu. Jadi ada satu prinsip yang di law firm yang aku inget banget, ya sebelum orang menilai isi otak kamu ya orang yang pertama kali dilihat ya appearance-nya gitu ya, maksudnya penampilannya rapi atau enggak kayak gitu. Jadi aku rasa sih itu juga it works gitu loh. Jadi kalau misalnya aku lagi mau advice anggota atau misalnya mau bicara lah diskusi tentang sesuatu, ya kalau kita berpenampilan lebih baik kan ya anggota juga lebih nurut istilahnya kayak Maksudnya lebih diperhatikan akhirnya ya. Ya, atau mungkin pimpinan juga jadi lebih sering ngajak kita gitu karena untuk nemuin pimpinan DPR nih aku yang diajak gitu, diajak untuk ketemu terus bantuin atau diskusi seperti apa gitu. Itu kalau tampilan tuh. Kalau kultur kerja beda banget nggak sih? Kultur kerja jelas beda sih. Maksudnya aku ngerasa banget ya kalau di law firm karena kita kan bisa dipecat sewaktu-waktu ya. Jadi harus perform terus gitu. Maksudnya tuntutannya tinggi, harus belajar terus, harus kalau ada partner ngomong apa kita tanggepin. Kalau bisa pokoknya responsif, angkat tangan kayak gitu ya. Cuma kalau misalnya di PNS ini ya, memang jujur aja ya, mau kamu performanya kurang baik gitu ya, atau malas-malasan atau datang hanya nonton Korea atau mungkin misalnya ya gaptek atau kayak gimana, kan nggak semudah itu memecat PNS gitu. Jadi pasti untuk rasa bersaingnya atau rasa untuk menaikkan kualitas tuh beda sama ketika jadi lawyer gitu kan, apalagi di law firm yang cukup besar gitu kan, persaingannya tinggi yang harus perform setiap saat. Kalau di sini kan kayak ya mungkin lebih santai kayak gitu kan, jadi orang bisa aja kebablasan pun bisa gitu dalam arti comfort zone banget gitu. Tapi di sini enggak kok, di sini rajin-rajin semua PNS-nya ya, di sini baik-baik. Karena di sini tuntutannya ketemu anggota DPR langsung 575 anggota yang mesti kita layani. Iya. Tapi kalau kamu lihat sebenarnya anak hukum punya potensi khusus nggak sih, maksudnya untuk maksudnya di PNS dan terutama kayak kerja di draft undang-undang ini memang sesuatu yang bidangnya banget ya kalau ngelihat. Iya, sangat sangat relate lah. Apalagi kalau aku di sini perancangan undang-undang ini kita dibagi ke 3 bidang gitu. Jadi ada bidangnya sesuai dengan major masing-masing lah. Maksudnya kalau yang aku tata negara lebih cocoknya mungkin di politik, hukum dan HAM. Kalau ada yang bidangnya hukum ekonomi mungkin cocoknya di bidang eku gitu. Ada yang perdata mungkin lebih di Kesra gitu kan. Dan itu jadi relate banget sih. Ini sih maksudnya karena menguasai hadis perang banyak juga kan, dan prakteknya sebagai legal drafter itu kan jadi terasa banget ya di sini ya. Jadi bahas undang-undang. Jadi Stefan ini terbilangnya selalu update loh teman-teman sama ini isu-isu undang-undang terbaru gitu kan. Argumennya apa, naskah akademiknya apa, capek ya. Tuntutan itu. Maksudnya kan kalau kamu kerja di law firm kan nggak gini ya, cuman butuh update peraturan terbaru aja kan yang terjadi kan yang terjadi. Atau enggak yang memang benar-benar lagi dipakai aja gitu kan, perizinan apa gitu kan. Kalau di sini kan harus ngikutin gitu perkembangan hukum terbaru. Betul. Dan kalau di sana kan lebih utamanya ini ya, negosiasi dengan klien dan menghadapi kasus persidangan gitu ya. Betul. Kalau di sini lebih
jarang sidang ya, dia nggak pernah sidang. Sidang anggota dewan mungkin datangnya. Ini paling kalau misalnya ke Mahkamah Konstitusi aja. Oh iya, karena kan undang-undang diuji ya. Iya, kalau DPR memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Oh, jadi yang dipanggil kalian salah satunya juga ya, bukan anggota dewan aja ya? Anggota dewan, tapi kadang kita juga diminta mendampingi. Oke. Wah, ini seru kayaknya kerja di sini. Jadi ada rasa-rasa lawyer-nya juga tetap ada, tapi constitutional lawyer. Oke, tadi kalau terusnya kan tadi ada soal tampilan, soal cara kerja, ada culture shock yang lain nggak kalau Stephanie alamin pas pindah Culture dari shock. jalur swasta ke jalur negeri? Mungkin lebih kerasa banget tuh karena di sini kerjanya lebih ratusan orang gitu ya, jadi kerasa banget gitu ya, minoritasnya baru lebih kerasa dibandingin kerja di kantor hukum yang mungkin orangnya hanya puluhan kayak gitu, pasti kerasa banget sih. Jadi ada ini ya, karena ketemu banyak orang ya, karena Ya, harus ngobrol, ketemu harus banyak ini, orang dan karena baru tahu oh ya ternyata aku minoritas ya. Cuma itu jadi trigger juga sih untuk karena aku minoritas ya aku harus bekerja lebih baik dan tunjukin kalau aku deserve untuk bekerja di sini gitu. Dan maksudnya kan karena mungkin nggak seperti di law firm biasa ya, maksudnya atau perusahaan swasta yang kadang-kadang karirnya memang harus ini ya, cepat persaingannya gitu kan. Kalau di sini kan memang ada jenjang kepangkatan tertentu ya. Iya, gitu ya. dan sudah diatur lah berapa tahun baru bisa naik gitu kan. Tapi bukan berarti dia nggak ini ya, maksudnya nggak perform kan, harus tetap perform kan. Iya, Tapi betul. ya itulah sesuatu yang jadi agak berbeda tuntutannya kayaknya. Iya, tapi jadi balik ke masing-masing sih untuk ya terserah kamu mau jadi orang yang memberikan yang terbaik atau orang yang santai-santai aja. Makanya tadi aku bilang kalau ada yang mau datang cuma nonton Korea seharian pun bisa aja gitu. Nggak ada mekanisme ini ya. Iya, kayak maksudnya mungkin akhirnya jadi jarang dipakai gitu sama pimpinan karena mungkin dia performnya juga kurang, Iya, analisisnya atau kurang karena jarang membaca atau bagaimana gitu kan. Tapi kan enak kerjanya dikit jadinya, Steph. Nah, ini juga yang menjadi masalah gitu ya karena karena comfort zone ini ya, jadi banyak PNS yang berpikir bahwa oh aku rajin atau aku males Sama ya aja. akhirnya dapatnya fee-nya pun sama-sama aja, ngapain aku harus rajin. Ini juga kan makanya jadi ya kembalilah ke masing-masing bagaimana kita untuk terus menyemangati diri sendiri jadinya gitu kan. Saran kamu kalau buat teman-teman yang terutama backgroundnya hukum, mau jadi PNS, baik itu di lingkungan DPR atau di lingkungan kementerian atau di badan-badannya negara gitu, kamu punya saran apa nih? Apa yang perlu soal ritme kerja dan soal persiapan apa kira-kira kalau menurut kamu? Kalau persiapan sih kebetulan ya aku dulu cuma beli buku latihan aja sih. Soal Buku latihan PNS soal ya. ya kayak di toko buku Gramedia gitu kan. Ya latihan aja sih setiap hari. Ya. TPA kayak Ya. gitu dan Itu buat kuasain tesnya ya? Itu ya buat buat tesnya. tesnya dan kuasain sih maksudnya bidangnya apa. Kalau misalnya kayak aku apply di DPR ya berarti harus nguasain undang-undang yang terkait sama DPR gitu kan. Kalau daftarnya di Mahkamah Konstitusi atau di KY atau di mana ya kuasain undang-undang yang terkait gitu ya. Itu udah pasti tuh yang pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kan kita ini udah dibiayain lah sama negara ya. Bahkan sampai pensiun pun masih dibiayain oleh Dijamin oleh negara negara. gitu kan. Dan di luar sana masih banyak banget sarjana yang nggak bisa bekerja gitu kan. Jadi kalau sudah diterima sebagai PNS ya jangan disia-siakan juga gitu. Jangan malah performnya ya udahlah di sini nggak ada persaingan, di sini juga susah untuk dipecat, jadi akhirnya ya udah biasa-biasa aja nggak apa-apa gitu. Jadi harus ada mental ini ya, mandiri untuk mengabdi lah konteksnya gitu ya. Balik ke Jadi- mental kita masing-masing gitu. Apakah kita mau berkembang atau mau jadi katak dalam Dan sebenarnya kalau perform kan bisa jadi ada kesempatan yang dibukakan terus ya. untuk iya, ini. mungkin lebih sering ketemu anggota atau mungkin kesempatan untuk bisa dikirim ke luar negeri atau Ya, dapat kuliah lagi. jejaringnya atau lebih apa. banyak juga. Iya, kayak betul, seperti betul. itu. Nah itu yang jadi ini sendiri ya. Step ini seorang. Jadi teman-teman asumsi bahwa PNS itu malos-malosan nggak semua ya teman-teman. Ada kok yang rajin seperti Stephanie gitu kan. Ada juga yang penampilannya memang wow gitu ya. Yang lebay. Enggak ya. Bagus. Kan tetap harus tampil elegan ya. Apalagi kan kalau konteksnya kita mewakili institusi DPR ya. Konteksnya Iya, jadi kan iya. sesuatu yang emang ya paling enggak maksudnya parlemennya kita gitu ya. Maksudnya wajar lah kalau untuk tampil prima di situ gitu. Nah, apalagi nih tipsnya, ada lagi nggak buat teman-teman yang mau jadi PNS misalnya? Tips apa ya? Ya ini sih yang penting tahu dulu sih arah tujuan hidupnya mau kemana gitu. Jadi jangan sampai masuk PNS tuh karena ya hanya sekedar disuruh orang tua atau disuruh calon mertua. Itu kan yang paling lebih dari awal udah sebenarnya nggak niat gitu. Dan sekarang tuh asumsi tentang masuk PNS itu menurut saya sih udah jauh lebih transparan ya. Iya, Kalau iya, dulu betul. kan kayak kamu kenalannya siapa? Orang dalam. Kamu punya kenalan orang dalam nggak? Bahkan aku pun juga pernah diwawancara, kamu ada kenal orang dalam nggak? Tapi bukan di DPR, ada waktu itu keterima juga di instansi lain gitu ya. Jadi
nggak usah takut sih. Kalau misalnya kayak aku nggak punya kenalan siapa-siapa, jelas-jelas muka aku Tionghoa gini mau punya kenalan siapa gitu ya. Jadi nggak perlu takut karena sekarang masuk PNS pun juga lebih transparan gitu, nilainya langsung dipampang gitu begitu kita selesai ujian langsung ada nilainya gitu kan. Betul. Semenjak kita reformasi birokrasi memang udah banyak perubahan lah ya, udah ada sesuatu. Anak presiden waktu itu ngelamar nggak lolos tuh. Iya, itu contoh kan, maksudnya udah sangat transparan, udah cukup inilah kita udah coba untuk lebih jauh. Jadi itu. Kalau yang kayak kamu dulunya sempat nyobain di perusahaan swasta dulu beberapa lama di law firm kalau gitu, dan tiba-tiba tersadar kayaknya masuk PNS itu memang kenapa sih? Maksudnya apa tipsnya sih supaya bisa langsung, kan kalau boleh dibilang kan tuh agak banting setir ya gitu kan, prosesnya gitu. Jadi nggak ada ini nggak waktu itu ada goncangan atau ada kayaknya salah, kayaknya bener gitu. Kamu ragu-ragu nih. Kamu pasti sempat ragu-ragu juga kan? Gitu. Nah, gimana caranya untuk ngatasin keraguan-raguan kayak gitu biasanya kalau ya yang pertama pastinya berdoa lah ya. Itu udah harus banget wajib meminta gitu kan. Petunjuk sang ilahi itu penting lah ya. Dan yang kedua mungkin juga kebetulan aku pun pindah dari law firm ke PNS ini ya, karena kan memang ada dosen yang menyadarkan aku bahwa sebenarnya aku tuh nggak cocok gitu loh di law firm gitu. Jadi mungkin bertanya juga kali ya sama orang-orang di sekitar kita yang terutama teman-teman yang dulunya selama kuliah nih, teman-teman gaul kita gitu kan, mungkin mereka lebih tahu gitu secara akademis tuh kita sebenarnya lebih cocok di mana sih kayak gitu. Atau mungkin kalau memang dekat sama dosennya mungkin bisa memberikan arahan atau bagaimana gitu. Jadi orang-orang yang mengerti profesi itu dan juga potensi kita ya. Iya, betul. Gitu. Tanya juga sama orang tua boleh nggak kayak gitu. Itu yang agak berat ya. Iya. Kalau kasus Stefania agak berat. Kalau kasusnya lain mungkin enggak ya. Malah seneng kalau anak masuk PNS kayak gitu. Oke, tapi thank you banget ya Man ya sudah ini. Sukses terus nih di Badan Keahlian DPR ya, stafnya Sekjen DPR ini banyak kerjaannya pasti, ketemu banyak orang gitu ya, dan mewakili dalam tanda petik memperlengkapi ya parlemen kita supaya semakin tajam dalam menghasilkan produk-produk undang-undang yang baik ya, rencananya kan begitu ya gitu. Amin. Oke, dan buat teman-teman yang sempat mau jadi PNS atau sempat kerja di swasta dulu habis itu mau jadi PNS, mungkin ini bisa jadi referensi ya gitu. Apa yang Stefani alami mungkin bisa jadi juga teman-teman alami gitu ya. Jadi nggak perlu ragu juga untuk berkarir di sana, tapi memang ada hal-hal yang harus perhatikan tadi ya, dan ada perubahan kultur yang berbeda memang kalau kita di PNS atau kita kerja di perusahaan-perusahaan yang memang swasta yang dengan daya saing tinggi dan beda dengan yang sudah ada jenjang kepangkatannya tersendiri seperti di PNS ya. Oke, thank you Fani udah berbagi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan. Saksikan terus obrolan vokal berikutnya. Nanti kita akan ketemu dengan orang-orang yang asik, orang-orang yang bisa berbagi banyak hal dan juga hal-hal yang terkait sehari teman-teman yang butuhkan semua. Nah, itu nanti kita bisa obrolin bareng-bareng. Kalau teman-teman ada komentar soal apa yang disampaikan Stefani, mau jadi PNS, mau jadi kerja di law firm, cuma terutama nih anak-anak hukum nih ya, backgroundnya masing-masing, nah bisa kasih komentar nanti untuk Fani. Kita tunggu komentarnya, jangan lupa like and share dan juga harus di-subscribe ya channelnya ya gitu ya. Wajib ya. Nanti kalau ada Fani channel TikToknya kita follow juga. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di bahasan vokal berikutnya semua. Dadah. Bye.